Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan apa itu fungsi eksponen. Oke, kita lanjut ke fact 2. Baiklah, di eksponen itu ada definisi eksponen. Definisi eksponen adalah fungsi eksponensial adalah suatu fungsi yang sangat penting dalam matematika. Biasanya fungsi ini ditulis dengan notasi x atau ex di mana e adalah basis logaritma natural yang lebih kurang sama dengan 2.7182813. Fungsi eksponensial yang merah terlihat hampir mendatar horizontal, naik secara sangat perlahan untuk nilai x yang negatif dan naik secara tepat untuk nilai x yang positif. Baiklah, ini untuk y, ini untuk x. Kita lanjut ke fact 3. Sebagai fungsi variabel bilangan real x, grafik x selalu positif berada di atas sumbu x dan nilainya bertambah. Lihat dari kiri ke kanan, grafiknya tak menyentuh sumbu x namun mendekati sumbu tersebut secara asimptotik inverse dari fungsi ini. Logaritma natural atau in x diartikan untuk nilai x yang positif. Secara umum, variabel x mampu berupa bilangan real atau bilangan kompleks ataupun objek matematika yang lain. Lihat ruang lingkup resmi di bawah ini. Data pokok ada 1 sifat-sifat, 2 turunan dan persamaan diferensial, 3 ruang lingkup resmi, 4 nilai numerik. Oke, kita lanjut ke fact keempat. Kita mulai dengan sifat-sifat. Dengan memakai logaritma natural, fungsi eksponensial yang semakin generik mampu diartikan fungsi ax sama dengan ex in a yang terdefinisikan untuk a lebih besar dari 0. Dan semua bilangan real x dinamakan juga fungsi eksponensial dengan basis a. Perlu diperhatikan bahwa persamaan tersebut berlangsung pula untuk a sama dengan e karena ex in e sama dengan ex min 1 sama dengan ex. Fungsi eksponensial mampu menerjemahkan antara dua jenis operasi penjumlahan dan pengkalian. Ini mampu dilihat dari rumus-rumus eksponen sebagai berikut. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Denny. A pangkat 0 sama dengan 1, A pangkat 1 sama dengan A pangkat X plus Y sama dengan AX, AY, A pangkat XY sama dengan kurung A pangkat X pangkat Y, 1 per AX sama dengan kurung 1 per A pangkat X sama dengan A pangkat min X, A pangkat X, B pangkat X sama dengan AB pangkat X. Rumus-rumus di atas berlangsung untuk semua bilangan real positif A dan B dan semua bilangan real X dan Y. Ekspresi yang mengandung pecahan dan pengakaran pada umumnya mampu disederhanakan dengan memakai notasi eksponensial karena 1 per A sama dengan A pangkat min 1. Dan untuk semua A lebih besar dari 0, bilangan real B dan bilangan bulat N lebih besar dari 1. Akar N akar A pangkat B sama dengan kurung akar A pangkat B sama dengan A pangkat B per N. Seperti pada gambar berikut. Titik potong dengan sumbu Y sama dengan X sama dengan O, sehingga Y sama dengan 2, Y sama dengan X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Jadi titiknya 0,1. Contoh soal. Karena adanya permintaan dari sebuah industri, permintaan produksi roda gigi mengalami peningkatan setiap bulan seperti yang disajikan dalam tabel berikut. Bulan Januari
6 roda gigi, Februari 20 roda gigi, bulan April 70 roda gigi, bulan Maret 264 roda gigi, dan bulan April 1034 roda gigi. Jika permintaan tersebut diprediksi akan meningkat dengan pola yang tetap, maka tentukan notasi fungsi yang menunjukkan relasi waktu dan permintaan produksi pada bulan Juni. Contoh aplikasi eksponen. Contoh aplikasi fungsi eksponen pada bidang ilmu mesin. Bulan ke-1 6, bulan kedua 20, bulan ketiga 70, bulan keempat 264, bulan kelima 1034. Maka berapakah bulan X itu? Pola 4 pangkat 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 6. Bulan kedua 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 sama dengan 20. 3 4 pangkat 3 ditambah 2 kali 3 70. Dan bulan keempat 4 pangkat 4 ditambah 2 kali 4, maka hasilnya 264. Dan di bulan kelima 4 pangkat 5 ditambah 2 kali 5 sama dengan 1034. Maka di bulan ke-6 hasilnya sama dengan 4 pangkat 6. Ini 6 ini sebenarnya. 4 pangkat 6 ditambah 2 dikali 6 yang memiliki hasil 4108. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal eksponen. Diketahui A 1/2, B sama dengan 2, dan C 1. Berapa nilai dari A min 2 kali B kali C akar 3 pangkat 3, atau A kali B2 kali C min 1. Baik, kita akan mulai untuk jawabannya. A min 2. Angka A sama dengan 1/2. 1/2 didapatkan dari hasil diketahui dari soal, yaitu A sama dengan 1/2. Jadi kita ganti A nya itu 1/2. Min 2, dari ini min 2 pindah ke sini, min 2 nya pindah ke sini. B2 ini ya, B2, B nya diganti ke ini, B2 sama dengan 2. Dan C1 akar 3. Jadi kalau akar 1 akar 3 tetap hasilnya 1, jadi tidak ditulis di sini akar 3-nya. Baik, untuk yang bawahnya lagi, kita jelaskan yang bawah. A sama dengan 1/2, ini 1/2 A. B 2 akar 2, akar 2-nya dari ini. Dan C 1. Kenapa nggak ditulis min 1-nya? Karena X pangkat min 1 sama dengan 1. Dari X, dari rumus X min 1 sama dengan 1. Jadi min 1-nya itu, min 1 ini tidak ditulis lagi dekat ini karena rumusnya itu X min 1 sama dengan 1. Jadi untuk penjumlahan tadi udah kita isi nilai-nilainya ini. Jadi kita jumlahkan 1/2 akar min 2. Jadi 1/2 akar min 2 artinya 1/2 2 sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Atau bisa kita jumlahkan sama dengan 2 min 1 akar min 2 dikali 2
Untuk yang bawah 1/2 dikali 2 akar 2 min 1 sama dengan 2. Di mana kita dapat 1/2 dikali 2 ini per 2 ya. Jadi ini bisa dicoret. Coret. Ini bisa dicoret. Wih. Ini bisa dicoret. Ah, salah. Ini bisa dicoret ya. Ah, ini bisa dicoret. Ini coret atau akarnya coret boleh juga. Jadi tinggal 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk hasilnya 4. 2 min 1 kurung 2 min 1 akar 2. Bisa juga dimana hasilnya 4 itu dari ini keluar min 1 kali min sama dengan plus 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Jadi ini kali ini min 1 kali min 2 maksudnya ini ya. Misalnya ada A akar min 1. Ini min 2. Untuk minnya itu kita kali akar 1 min 1 dikali min 2 sama dengan plus 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Hasilnya 8 2. 8 bagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Untuk untuk penjelasan lebih lanjut mungkin ada yang nggak paham karena kita juga masih belajar untuk angka-angkanya harap dimaklumi. Sekian dari penjelasan contoh asal panen, kita akan lanjut bahas yang lain. Oke, terima kasih.